semua, di video kali ini aku bakalan membahas tentang seleksi mandiri ITB. Oke, kita mulai aja dari pengertian seleksi mandiri ITB. Jadi, seleksi mandiri ITB merupakan seleksi mandiri yang menggunakan hasil UTBK dan nilai rapor selain FSRD. Dan bagi FSRD menggunakan nilai rapor, hasil UTBK, dan tes kemampuan seni rupa yang akan diadakan secara luring. Seluruh fakultas atau sekolah yang ada di ITB itu menawarkan seleksi mandiri kecuali fakultas atau sekolah yang ada di kampus Cirebon. Calon mahasiswa dapat memilih fakultas atau sekolah yang diminati. Namun demikian, terdapat 11 program studi yang dapat dipilih langsung oleh peserta seleksi mandiri, yaitu fisika, astronomi, kimia, meteorologi, oceanografi, teknik geofisika, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, teknologi pasca panen, teknik fisika, dan teknik material. Jadi di ITB itu penjurusannya di semester 3. Kalau kalian masuk lewat SBM, nanti penjurusannya itu di semester 3 atau di tahun kedua. Tapi kalau kalian masuk lewat jalur mandiri itu punya privilege buat milih jurusan pada saat pendaftaran, tapi hanya terbatas 11 jurusan yang udah aku sebutin tadi. Oke, kita lanjut ke bagian persyaratan. Nah, persyaratan yang pertama yaitu berasal dari SMA atau MA jurusan IPA, atau SMA atau MA jurusan IPS, atau lulusan paket C jurusan IPA atau IPS dengan ijazah tahun 2020, 2021, dan 2022. Memiliki NISN, memiliki dan mengunggah nilai rapor SMA atau MA paket C lengkap semester 1 sampai dengan semester 6, memiliki nilai UTBK SBMPTN tahun 2022, tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa program sarjana ITB, tidak diterima sebagai calon mahasiswa ITB melalui jalur seleksi SNMPTN atau SBMPTN atau seleksi program sarjana internasional ITB tahun 2022. Khusus untuk peminatan FSRD, wajib mengikuti tes kemampuan seni rupa secara luring. Tidak buta warna, baik buta warna total maupun buta warna parsial bagi peminat sekolah farmasi, sekolah ilmu dan rekayasa hayati, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Kimia, Program Studi Teknik Geologi. Jadi yang perlu diingat di sini kalau kalian mau daftar SMITB yaitu kalian harus punya hasil UTBK tahun 2022. Jadi kalau yang nggak ikutan SBMPTN tahun 2022 nggak bisa ikut seleksi mandiri ITB. Selanjutnya kita akan masuk ke jadwal pendaftaran SMITB. Nah, itu dia jadwal pelaksanaan SMITB. Kalian wajib banget nih buat catat atau screenshot jadwal pelaksanaan yang udah aku tunjukin tadi. Oke, kita lanjut aja ke biaya pendaftaran SMITB. Biaya pendaftaran SMITB sebesar 500.000 dan dapat memilih maksimal 3 prodi. Khusus bagi calon peserta seleksi mandiri yang merupakan pemilik kartu Indonesia Pintar atau KIPK, serta calon peserta yang berasal dari SMA atau MA di wilayah 3T, ITB membebaskan biaya pendaftaran SMITB tahun 2022. Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya pendidikan. Berikut biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di ITB melalui seleksi mandiri. Calon mahasiswa seleksi mandiri ITB pemilik kartu KIPK akan dibebaskan dari biaya kuliah atau menerima UKT 1 yaitu Rp0 serta tidak dibebani iuran pengembangan institusi. Selain itu, masih terdapat opsi pembayaran UKT yang lebih rendah dari UKT 5 yaitu UKT 2, UKT 3, dan UKT 4.
Buat kalian yang bukan daerah 3T dan bukan KIPK, uang iuran pengembangan institusinya itu udah pasti 25 juta buat yang non SBM, dan buat SBM 40 juta. Tapi untuk UKT-nya itu bisa lebih rendah dari UKT 5, bisa juga sampai UKT 2. Asalkan kalian mau mengisi data ekonomi keluarga yang berupa gaji orang tua, foto tempat tinggal, pajak, dan lain-lain. Dan tentang penurunan UKT ini bakalan disampaikan sebelum masa pendaftaran ulang. Jadi pada saat pendaftaran ulang, kalian udah tahu nih kalian dapat UKT berapa. Ke bagian program studi yang ada di ITB, dan berikut program studi yang ada di ITB. Perlu diingat di sini, kalian hanya bisa memilih 3 dari fakultas atau sekolah, bukan jurusan. Kalau kalian mau milih jurusan, kalian hanya bisa memilih dari 11 jurusan ini. Jadi kalian tuh nggak bisa tuh langsung pilih prodi misalnya aktuaria. Nah, kalian kalau pengen masuk prodi aktuaria, kalian milihnya FMIPA Matematika, karena aktuaria itu nggak masuk di 11 jurusan ini. Dan untuk daerah 3T itu hanya bisa memilih 3 dari 11 jurusan ini. Kalau kalian mau pilih fakultas atau sekolah, misalnya kalian pilih FMIPA, FITB gitu, kalian nggak bakalan dapat beasiswa. Dan daerah 3T itu adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ada 62 kabupaten yang masuk kategori ini, dan beberapa diantaranya adalah Nias, Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara, Lombok Utara, Sumba Tengah dan Alor, Donggala, Nabire dan Asmat, serta Teluk Bunduma. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keketatan dan prediksi nilai UTBK agar lolos SMITB. Berikut adalah data keketatan jalur seleksi mandiri ITB tahun 2020 berdasarkan jumlah peminat dan penerimaan. Dan yang perlu dipahami di sini, jadi semakin besar keketatan maka semakin susah untuk masuk di fakultas tersebut. Dan sebaliknya, semakin kecil keketatan maka semakin mudah untuk masuk di fakultas tersebut. Prediksi nilai UTBK yang lolos SMITB. Data nilai UTBK ini bisa buat gambaran tentang nilai UTBK yang lolos ke SMITB. Tapi yang perlu diingat di sini, yang menjadi penentu lolos atau enggaknya itu nggak cuma nilai UTBK, tapi ada nilai rapor. Dan data ini udah aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa cek-cek ulang lagi, lihat-lihat ulang lagi. Dan segini aja video aku buat kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan thanks for watching.